Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jadi kemarin kita sudah membuat user interface dari daftar dan login. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membuat kode bagaimana caranya pada saat proses daftar, data itu tersimpan ke dalam database. Nah, sekarang silakan aktifkan DBMS Anda masing-masing dan kita cek apakah berjalan DBMS kita dengan cara localhost / perpustakaan. Nah, ini sudah berjalan ya. Nah, sekarang kita mau membuat database. Kita ketikkan php myadmin ya. Localhost php myadmin. Terus langkah selanjutnya kita membuat database dengan klik new dan kita memberikan nama database-nya di sini, perpustakaan, klik create. Terus kita buat nama tabel, kita buat user, dan setelah tabelnya sudah terbuat kita masukkan field atau atribut dari tabel user. Jadi di sini ada email, nama, password, dan level. Untuk level itu sendiri itu akan dipakai untuk menyimpan apakah user ini adalah pengunjung ataupun petugas perpustakaan. Jadi isinya nanti 1 atau 2. Jadi kalau 1 itu misal pengunjung, 2 itu petugas perpustakaan. Makanya nanti panjang dari valuenya itu kita kasih 1. Dan untuk password karena dia dienkripsi nanti akan panjang, kita kasih 200. Nama misal 100, email misal 100. Setelah itu kita klik save. Selesai kita membuat database. Kita kembali lagi ke project. Sekarang kita buka autoload. Nah, di sini kita akan di sini ya membutuhkan yang namanya security. Jadi security ini akan dipakai untuk mengenkripsi dari password kita. Jadi kita mengenkripsi memakai helper dari coordinator. Terus library, di sini kita butuhkan database. Jadi library database dari coordinatornya nanti akan kita pakai pada saat proses CRUD. Terus session. Terus ada lagi yang namanya form validasi. Jadi form validasi itu dipakai untuk apabila nama lengkap ini belum diisi, email belum isi, diklik daftar, maka dia akan ada keterangan yaitu nama belum diisi. Jadi di sini kita tambahkan form validation. Nah, ini form validation. Terus kita close autoload-nya karena kita sudah menghubungkan ke database tadi, maka kita atur pengaturan dari database ini. Nah, di sini ada username, password, dan data tabel. Kita isikan root, jadi sesuaikan dengan DBMS kalian masing-masing. Biasanya kalau di Windows itu passwordnya kosong, pas username tetap root. Nah, database-nya adalah perpustakaan. Kalau kita jalankan tidak error, maka database-nya berhasil terhubung. Nanti kalau error, saya contohkan seperti ini, maka database-nya tidak terhubung. Oke, kita close untuk database. Sekarang posisinya kita di daftar. Nah, daftar di sini ada form. Jadi pada saat kita klik daftar, kita refresh terlebih dahulu, kita klik daftar, maka kita akan mengarahkan ke function yang mana. Nah, nanti akan kita arahkan ke function daftar. Maka dari itu di form ini kita tambahkan properties lagi.
yaitu metodenya adalah push. Terus ada actionnya kita akan mengarah kemana, berarti akan mengarah ke controller ini ya, controller out dan function daftar. Nah, jadi di sini kita ketikkan base URL kemarin, tapi jangan lupa kita tambahkan tag PHP seperti ini. Berarti base URL di sini dalam petik itu kita ketikkan out / daftar. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai untuk daftar, kita ke out. Nah, sekarang kita akan mengecek dari validasi inputan yang kita punya. Nah, ada dua cara untuk memanggil library. Boleh dipanggil di setiap function index ataupun function daftar. Namun kalau nggak mau nulis satu-satu, kita buatkan pemanggilan library secara global. Nah, caranya di sini kita ketikkan public function construct parent tanda petik 2 ya, construct, terus kita panggil form validasinya, berarti load library, dia sifatnya library. Dalam library ini form validation. Nah, ini jadi kode ini itu nggak harus kita ketikkan di setiap function nanti. Jadi kalau ada banyak function itu nggak harus ngetik satu-satu, apalagi kalau kita memakai library yang banyak, jadi tidak efisien dari proses coding. Terus di sini kita buat form validasinya di form validation set rule. Terus mana yang akan kita set pertama, kita panggil name-nya. Jadi name pertama adalah nama, nanti akan kita buat juga untuk email. Jadi nama, terus di sini adalah aliasnya. Alias itu ya keterangan dari nama ini, misal nama, terus koma. Nah, di sini validasinya, misal kita kasih required atau wajib diisi. Terus misal trim itu apabila sebelum nama itu ada spasinya atau sesudah nama ada spasi, maka akan dihapus. Nah, jadi ini untuk nama. Terus kita buat juga untuk email. Nah, misal ini sama. Nah, untuk validasinya boleh dilihat di panduan code editor, nanti dibuka. Misal gini, email itu nggak mau saya ada email yang sama di sini, maka di sini di email itu bisa kita kasih tambahan is unique. Jadi is unique itu adalah dia ngecek apakah email yang kita masukkan ke dalam ini pada saat kita klik daftar, dia akan dicek di dalam tabel. Nah, tabelnya apa? User. Terus fieldnya apa? Yaitu field email. Nah, seperti ini. Jadi is unique itu akan ngecek apakah email kita itu sudah terdaftar atau belum. Terus langkah selanjutnya kita cek apakah form validation itu berjalan atau tidak. This form validation run. Jika runnya fail, maka
tampilkan halaman daftar. Jika tidak, ya, maka misal di sini proses simpan data pendaftaran, namun saya kasih Fardam terlebih dahulu, berhasil, saya kasih pesan saja berhasil daftar. Coba kita tes. Ini belum ada apa-apa karena kita belum menampilkan errornya di dalam halaman daftar. Jadi di bawah nama itu kita kasih untuk menampilkan form validation tadi. Jadi di sini kita tambahkan form error, terus kita ketikkan di sini apakah nama atau email. Jadi di sini adalah nama yang pertama, koma, tanda petik, ada small, kelas, sama dengan tanda petik 2. Di sini ada tag danger, terus PL min 3. Jadi tag danger itu adalah tag yang berwarna merah ya. Terus di sini setelah itu kita tutup smallnya. Jadi ada koma, tanda petik, small. Nah, seperti ini. Coba kita tes. Nah, nama harus diisi. Kalau kita isi, maka namanya keterangan errornya tidak ada lagi. Namun kenapa nggak tampil yang ini? Ya karena kita kan ada dua tadi yang kita cek, nama dan email. Kan tadi email kita tidak inputkan. Nah, untuk mempercepat kita kopas saja untuk memberikan pesan kesalahan di email. Nah, di sini tinggal kita masukkan email kayak gitu. Kita klik. Nah, sekarang sudah ada semua. Kalau ini kita buat email gmail.com pada saat kita daftar, maka dia masuk proses pendaftaran. Nah, sekarang sudah berfungsi untuk form validasi kita. Sekarang kita proses untuk daftar. Nah, di sini kita buatkan data daftar untuk menampung data yang kita inputkan. Jadi yang pertama ada email. Jadi di sini dalam bentuk array ya. Jadi nanti kalau ada yang nggak paham itu apa array, silakan cari di internet. Bentuknya, strukturnya seperti apa. Jadi di array itu ada key dan value. Nah, itu apa? Nah, ini email akan saya isi dari ini, dari form ini. Jadi kan ini adalah alamat email dan ini adalah nama. Jadi di sini saya buat this. Jadi saya panggil atau saya ambil nilai dari email. Input post email. Nah, seperti ini. Namun ini bukan titik koma ya, karena di array cukup dikasih dengan koma. Agar supaya aman, di sini saya tutup dengan tutup kurung. Awal dan ujungnya kita kasih HTML special char. Nah, untuk apa? Biasanya kan website kita dimasukkan dengan kode-kode tertentu dari hacker atau apa. Nah, untuk menghindari agar website kita nggak rusak dari database atau yang lainnya, maka kita masukkan HTML special char. Terus di sini kita kasih dengan true. Nah, seperti ini.
Oke, untuk email sudah. Ini untuk nama, ini kita kasih nama, ini kita kasih titik koma ya, biar yang bawah ini tidak error. Terus password, password itu kita enkripsi ya, berarti di sini password hash baru HTML spesial char, terus kita panggil this input, terus post, berarti ini password 1. Koma true. Baru setelah itu di sini ada password underscore default. Maksudnya default itu direkomendasikan password mana yang terbaik atau enkripsi mana yang terbaik. Ini titik koma ya. Jadi rekomendasi dari CI nya. Oke, sudah selesai untuk inisiasinya. Oh ya, lupa ya, yang satu lagi ada level akan diisi, misal sekarang ini adalah levelnya 1. 1 itu untuk user, bukan untuk petugas perpustakaan. Nah, setelah itu kita proses simpannya. Misal di sini simpan daftar sama dengan this db insert, terus di sini nama tabelnya yaitu tabel user, koma, terus data yang akan kita masukkan, datanya adalah daftar, ini data daftar. Terus kita cek apakah berhasil tersimpan, simpan daftar. Nah, kalau berhasil kita kasih pesan melalui session. Berarti di sini kita buat this session set flash data dalam kurung. Di sini pesannya apa, dan di sini pesan yang akan dikirim. Di kelas petik 2 alert success. Terus di sini ada role sama dengan rule-nya adalah alert. Terus di sini ada pesannya, misal berhasil, pendaftaran berhasil. Terus kita tutup div-nya. Nah, seperti ini. Terus kalau dia gagal, kita kasih else. Kita copy saja dari sini ya. Nah, terus suksesnya kita ganti dengan danger dan pendaftaran gagal. Oke, kita cek.
Kalau kita kosongin maka tidak terjadi apa-apa. Kalau kita kasih namanya misal tes, emailnya tes @gmail.com, passwordnya 123, kita klik daftar. Nah sekarang dia tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena setelah mengirim pesan ini itu kita tidak kemana-mana, maka di sini kita redirect. Jadi kita harus kemana? Jadi out, daftar. Jadi setelah menampilkan pesan ini kita ke mana? Yaitu ke controller out, ke daftar. Nanti akan masuk atau menampilkan halaman daftar ini. Nah ini juga. Nah untuk menampilkan pesan ini maka di dalam daftar itu kita tampilkan. Nah ini yang di bawah daftar akun kita buat tag PHP di sini. Nah di sini kita masukkan kode this session flash data dalam kurung pesan. Nah jadi flash data ini akan menampilkan ini. Kalau kita refresh nih, pendaftaran berhasil. Kalau di sini kita refresh, di sini ada yang salah ya, email, nama, password semuanya 0. Coba kita masukkan lagi, namanya adalah unifb@gmail.com 11. Gagal lagi di dalam password ya. Coba di sini kita masukkan data satu dulu, misal tes @gmail.com. Oh kita ada yang salah nih, struktur tabelnya salah ya. Kita tadi tidak merubah menjadi varchar. Nah ini jadi tidak hati-hati, kita rubah terlebih dahulu. Nah seperti ini kita hapus. Nah atas tadi harus unik lagi ini, namanya tes @gmail.com 11. Klik daftar. Nah ini pendaftaran berhasil. Kalau kita lihat di sini emailnya ada, namanya ada, terus ada password di sini. Jadi seperti itu. Jadi untuk pendaftaran selesai ya. Nah sekarang kita akan melakukan proses login. Jadi login sama, kita copy saja kode dari form validationnya, kita buat di sini else, buka kurung. Nah seperti ini. Kita cek di login. Login untuk formnya sudah ya, post base URL. Namun pesannya belum ada di sini untuk menampilkan pesan apakah loginnya berhasil atau enggak.
Nah, kita tampilkan ini. Terus untuk form validation kita kopas saja dari daftar. Jadi ini adalah email, dan ini adalah password. Sekarang di sini kita ganti email. Ini adalah email. Ini password. Terus yang unik ini kita hapus. Oke, selesai. Pardam dulu, berhasil. Kita tes. Jadi emailnya adalah ini. Kita kopas. Passwordnya 1, kita enter. Nih, login berhasil. Cuman belum berhasil karena yang tadi baru sebatas form validasi. Nah, sekarang kita akan membuat kode untuk login. Kita buatkan variabel untuk email. Kita copy saja ini email. Terus selain email ada password. Nah, ini kita ganti password. Jadi kita kopas-kopas saja biar cepat. Setelah itu mirip sama yang ini ya. Jadi di sini login sama dengan this db set, bukan set ya, get where. Nah, ini terus di sini kita masukkan tabelnya user, koma, terus di sini array ya, kita masukkan fieldnya yaitu field email. Terus datanya dari form login kita yaitu inputan email. Jadi di sini sudah kita simpan ke dalam variabel email. Nah, di sini kita panggil saja. Nah, seperti ini. Terus row array. Nah, kalau kita ingin melihat isinya apa dari login, boleh kita lihat ya, apakah ada datanya atau tidak. Password 1. Nah, ini ketemu namanya tes, passwordnya ada. Nah, langkah selanjutnya kita harus mencocokkan apakah password yang dimasukkan itu benar atau salah. Jadi if di sini ya, if password verify, terus kita masukkan password. Pas itu kita ambil dari ini variabel password ya, terus koma, kita ambil data password ini, string yang ini. Maka untuk mengambilnya adalah tadi kan berada di login ya, nih kita simpan di variabel login. Di sini login, kita ambil password. Nah, nih kita ambil
Kalau dia ada, kalau ada ya, berarti kita tampilkan pesan lagi, Fardam berhasil. Nah, seperti ini. Misal kalau dia gagal, password salah. Nah, seperti ini. Kita kembali, kita tes, kita kopas saja passwordnya 1. Nah, sekarang berhasil. Sekarang bagaimana kalau pas emailnya yang salah? Maka dia tidak terjadi apa-apa karena di sini kita tidak mengecek. Jadi kita cek terlebih dahulu, kita tambahkan if $login buka kurung. Nah, yang ini dimasukkan ke dalam if yang ini, maka di sini kita kasih tutup kurung. Terus L, kalau email yang kita cek itu tidak ada, maka kita tampilkan pesan. Nah, ini bukan password lagi tapi email. Jadi kita cek dulu apakah email itu ada atau tidak. Nah, ini ya. Kalau ada maka masuk ke sini, kalau nggak ada ya kasih pesan kesalahan email salah. Tapi kalau ada, dicek passwordnya. Kalau passwordnya benar maka tampil di sini berhasil. Kalau enggak ya Fardam password salah. Coba kita buktikan lagi. Kita copy, misal kita salahkan passwordnya benar, maka ini adalah email salah. Coba kalau ininya kita benarkan passwordnya benar, maka berhasil. Nah, seharusnya nggak tampil seperti itu, tapi dikasih mixed. Nah, ini di login berhasil. Nah, harusnya pada saat login berhasil itu nggak usah tampilkan message seperti ini, tapi cukup ditampilkan halaman adminnya, baik itu admin sebagai pengunjung ataupun sebagai petugas perpustakaan. Nah, ini kita ganti password salah. Oh, ini belum diganti ya, ini jadi danger. Ada yang kurang, harusnya di sini ada redirect dalam kurung out. Kita kopas, di sini juga ke out, ini juga out. Nah, sekarang back, ini 1, login berhasil. Coba kalau emailnya kita benar tapi passwordnya salah, harus ada isinya ya. Kita salahkan passwordnya, password salah. Misal passwordnya benar, emailnya kita salahkan, tetap password salah ya, karena ya dia masuk sini. Oh, di sini belum kita ganti, harusnya email salah.
Coba email yang salah, password yang benar, harusnya email salah. Nah, jadi seperti ini untuk login. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke halaman admin. Jadi untuk yang saya blog ini, itu kodenya kita akan ganti. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.